Aisyah duduk di sofa ruang tamu rumah kontrakan orang tuanya di Brebes dengan mata sembab dan napas tertahan. Di tangannya, sebuah kotak beludru merah tergeletak, terbuka, memamerkan gelang emas seberat 2 ons yang dikirimkan dari Arab Saudi bersama selembar surat dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan secara resmi. Dalam surat itu tertulis lamaran dari Sultan Hamid Al Maktoum, pengusaha kaya raya dari Riyadh yang dikenal memiliki istana pribadi dan saham di beberapa maskapai penerbangan Timur Tengah. Aisyah membaca surat itu berulang kali. Tak yakin apakah ia harus menangis karena takut atau tersenyum karena hidupnya mungkin akan berubah selamanya. Seminggu sebelumnya, seorang agen pernikahan internasional menghubunginya lewat aplikasi pesan. Ia memperkenalkan diri sebagai Syahah Noura, seorang perantara wanita yang bertugas mencarikan istri untuk para bangsawan yang tidak ingin menikah secara resmi, namun ingin tetap memiliki pendamping hidup secara agama. Aisyah awalnya ragu, namun saat ditunjukkan video Sultan Hamid yang berpenampilan anggun, karismatik, dan berbicara dalam bahasa Indonesia hasil belajar selama 2 tahun, hatinya mulai goyah. Apalagi saat ditawarkan kompensasi senilai 500 juta rupiah per bulan, tanpa kewajiban kerja, tanpa kewajiban lahirkan anak, hanya menemani sebagai istri dalam ikatan siri yang akan dilangsungkan sesuai hukum Islam. Orang tua Aisyah, yang tadinya sempat ragu, langsung berubah sikap begitu tahu jumlah uang bulanan yang akan dikirimkan secara otomatis ke rekening mereka. Ayahnya bahkan menangis dan bersujud syukur, menyebut ini sebagai jalan dari Allah setelah bertahun-tahun dihina karena tidak mampu membiayai pengobatan ibunya yang lumpuh. Aisyah, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga sejak pulang dari Riyadh 2 tahun lalu, merasa hatinya digerogoti rasa bersalah. Apakah ini benar-benar takdir? Ataukah ini semacam jual diri yang dibungkus dalam kesucian akad? Malam harinya, Aisyah duduk di pojok kamar dengan memandangi fotonya bersama anak-anak yatim di panti asuhan tempat ia biasa mengajar ngaji. Ia mengenang betapa damainya hidup sederhana, meski tak punya banyak. Tapi bayangan ibunya yang kini hanya bisa terbaring dan suara adik bungsunya yang butuh biaya kuliah membuat dadanya sesak. Ia mencubit tangannya sendiri, mencoba sadar bahwa hidup ini bukan tentang dirinya semata. Bahwa mungkin pengorbanan kecil ini akan menyelamatkan banyak orang yang ia sayang. Syahah Noura kembali menelepon lewat video call. Kali ini dengan suara lembut dan nada keibuan. Jangan pikir ini seperti menjual diri. Ini seperti Khadijah menikah dengan Rasulullah, seorang wanita sederhana dengan laki-laki terhormat yang punya harta dan kemuliaan, katanya. Ia menjelaskan bahwa Sultan Hamid hanya ingin istri yang sederhana dan setia, bukan perempuan glamor seperti selebriti Dubai. Kamu terpilih karena kamu tidak seperti mereka, ujarnya lagi. Kata-kata itu menampar sisi idealis Aisyah, membuai sisi rapuhnya yang lama terpendam. Keesokan harinya, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gang rumah kontrakan Aisyah. Seorang pria tinggi berpakaian gamis putih keluar dari dalam mobil dan menghampiri sambil menunduk sopan. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan pribadi Sultan Hamid dan menyerahkan koper berisi pakaian desainer, paspor, tiket pesawat first class, serta 1 amplop berisi surat izin wali nikah. Ia menunduk dan berkata, Sultan akan menunggu Anda di Dubai, pernikahan akan berlangsung di villa pribadi beliau di Gurun Al-Madinah. Suara pria itu terdengar seperti angin panas yang menyelinap ke pori-pori. Di dalam kamar, Aisyah memeluk mukenanya erat-erat. Ia menangis dalam sujud panjang, bertanya pada Tuhan apakah ini benar-benar jalan hidup yang harus ia ambil. Tapi saat ibunya menggenggam tangannya dan berbisik dengan suara gemetar, Nak, ibu ingin sembuh, kalau kamu bahagia, ibu bisa kuat, Aisyah merasakan dadanya pecah. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari mencintai dengan cara mengorbankan diri sendiri. Maka malam itu, ia mengangguk perlahan. Tiket menuju Dubai sudah di tangannya, dan takdir pun mulai berjalan. Di luar sana, dunia sibuk membicarakan video TikTok-nya yang menampilkan kalung emas dan senyum tipis yang tak pernah benar-benar sampai ke matanya. Semua mengira Aisyah telah beruntung jadi istri Sultan. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, ia sedang berjalan menuju sebuah pernikahan yang mungkin mengubah hidupnya selamanya. Bukan karena kemewahan, tapi karena ketakutan yang tak ia mengerti. Malam pertama belum datang, namun mimpi buruk sudah mulai menghantui. Pesawat Emirates mendarat mulus di Bandara Internasional Dubai menjelang malam. Angin gurun menyapa dengan hawa panas yang menyelinap hingga ke tulang. Aisyah turun dengan langkah gontai, meski tubuhnya berbalut gamis mewah pemberian Sultan, jiwanya terasa menggigil. Ia dijemput oleh iring-iringan mobil hitam dengan kaca gelap, dikawal 2 SUV militer yang tidak menampakkan plat nomor. Dalam diam, Aisyah hanya bisa menggenggam tas kecilnya yang berisi mushaf kecil dan foto keluarganya, pegangan satu-satunya dalam langkah yang kini terasa bukan miliknya lagi. Sampai di villa pribadi yang luasnya hampir sebesar stadion sepak bola,
Aisyah disambut dengan upacara kecil. Para pelayan wanita mengenakan abaya warna krem, tersenyum kaku seperti patung hidup. Di ruang utama, Sultan Hamid sudah menunggu, duduk di singgasana dari kayu ukiran Yaman kuno, menatap Aisyah dengan mata penuh teka-teki. Wajahnya tetap tampan seperti di video, namun ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat Aisyah ingin berbalik dan kabur. Tak lama setelah makan malam sunyi yang hanya diisi obrolan basa-basi, Sultan memberikan sebuah dokumen. Tidak tebal, namun berat isinya. Isinya bukan akad nikah atau perjanjian harta, melainkan 3 syarat mutlak yang harus Aisyah patuhi jika ingin tetap menjadi istrinya, bahkan walau hanya secara agama. Pertama, dilarang membuka kamar dengan pintu bercorak ungu di lantai atas, apapun yang terjadi. Kedua, tidak boleh menghubungi keluarga tanpa izin tertulis dari Sultan sendiri. Ketiga, jangan pernah bertanya tentang istri-istri sebelumnya, bahkan kepada para pelayan sekalipun. Aisyah sempat terdiam, kerongkongannya terasa seperti menelan pasir. Mengapa harus ada larangan seperti itu? Tanyanya dengan suara lirih. Sultan hanya tersenyum datar. Kamu wanita baik. Tapi ada hal-hal dalam hidupku yang tidak semua orang bisa pahami, ucapnya. Ia menutup percakapan dengan sebuah kalimat yang menggantung di udara. Ketaatan adalah bentuk tertinggi dari cinta, Aisyah. Malam itu Aisyah ditempatkan di kamar yang megah dan indah, dengan balkon menghadap padang pasir luas. Tempat tidurnya seolah berasal dari kisah 1001 malam, tapi hatinya diliputi kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Ia mencoba berdoa, namun suara angin di luar jendela terdengar seperti bisikan, membuat bulu kuduknya meremang. Bahkan ketika mencoba tertidur, matanya justru terus mengarah ke pintu, khawatir seseorang, atau sesuatu, akan masuk tanpa permisi. Pukul 2 dini hari, ia terbangun. Ada suara langkah pelan dari lantai atas. Suara itu tidak seperti suara pelayan biasa, lebih menyeret, seperti orang yang tertatih berjalan sambil memikul beban. Aisyah menyelimuti tubuhnya dan mencoba mengabaikannya. Tapi suara itu berhenti tepat di depan pintunya, lalu senyap. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menjerit. Pintu tidak terbuka, namun rasa dingin merayap ke seluruh ruangan. Keesokan paginya, Sultan bersikap seolah tak ada apa-apa. Ia mengajak Aisyah sarapan di taman belakang, dengan latar pohon kurma dan kolam ikan hias. Senyumnya hangat, tangannya lembut menyuapi kurma. Tapi saat Aisyah hampir menanyakan tentang suara malam itu, tatapan Sultan langsung berubah dingin. Aku harap kamu tidak mulai melanggar syarat, istriku, ucapnya datar. Detik itu juga, Aisyah sadar bahwa senyum Sultan bukan jaminan keamanan. Ia hidup dalam istana emas yang di dalamnya mungkin menyimpan kegelapan yang tak terjamah cahaya. Hari-hari berikutnya berlalu dalam diam yang menusuk. Aisyah mulai mencatat setiap keanehan dalam buku kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Ia tidak tahu harus percaya kepada siapa. Villa ini begitu mewah, begitu megah, tapi rasanya seperti makam berjalan. Dan syarat yang dilarang itu, semakin ditekan, semakin membuatnya ingin tahu, apa sebenarnya yang Sultan sembunyikan di balik pintu bercorak ungu itu? Malam itu, villa tampak lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara air mancur di taman belakang seolah berhenti mengalir. Aisyah diminta mengenakan gaun panjang berwarna hitam legam, berbeda dari baju pengantin yang selama ini ia bayangkan. Gaun itu tidak memiliki bordir atau permata, hanya sutra polos yang terasa dingin di kulit. Seorang pelayan yang tak pernah bicara sebelumnya menyisir rambutnya pelan-pelan sambil membisikkan doa dalam bahasa Arab yang terdengar sangat tua. Jantung Aisyah berdetak tidak beraturan, ada firasat buruk yang membuat napasnya terasa sempit. Ketika pintu kamar terbuka, 2 pria tinggi berwajah dingin memintanya ikut ke ruang bawah tanah. Bukan ke kamar tidur seperti dugaan Aisyah, melainkan ke lorong tersembunyi yang selama ini tak pernah ia tahu ada di villa itu. Langkahnya terasa berat saat melewati dinding batu yang dipenuhi ukiran kuno dan obor menyala. Di ujung lorong, terbuka sebuah ruangan besar berbentuk lingkaran. Lantainya dari marmer merah tua, dan di tengahnya terhampar karpet hitam dengan simbol-simbol yang asing. Di sekeliling ruangan, ada 8 cermin besar yang ditutupi kain putih, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Sultan Hamid berdiri di tengah lingkaran itu, mengenakan jubah hitam dan peci merah tua. Wajahnya tidak lagi tenang, melainkan terlihat seperti seseorang yang sedang memanggil kekuatan dari luar dirinya. Ia membaca doa-doa yang tidak pernah diajarkan guru ngaji Aisyah, sambil menaburkan pasir gurun ke arah api kecil yang menyala dalam tungku tembaga. Aisyah berdiri terpaku di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Ia ingin mundur, tapi kaki seperti tertanam di lantai. Tak ada cinta di sana,
Tak ada kelembutan malam pertama, hanya aura mencekam yang mengurungnya dalam ritual yang tak ia pahami. Tiba-tiba, Sultan memanggilnya dengan suara dalam yang tidak seperti biasanya. Ia mengulurkan tangan, meminta Aisyah mendekat ke lingkaran. Dengan ragu, ia melangkah. Saat menapakkan kaki di karpet hitam itu, api di tungku mendadak membesar, dan seluruh cermin yang tadinya tertutup kain, kini terbuka satu persatu. Yang terlihat di baliknya membuat Aisyah menahan napas. Perempuan-perempuan dalam gaun pernikahan, wajah mereka membiru, mata mereka terbuka namun kosong. Mereka tidak bergerak, namun dari mata mereka, Aisyah tahu, mereka melihatnya. Sultan meletakkan tangan di kepala Aisyah, membaca sesuatu yang membuat telinganya panas dan kepalanya berat. Ia tak bisa mengingat semua yang terjadi setelahnya. Segalanya berputar cepat. Suara tangisan, suara tertawa wanita lain, dan akhirnya, gelap. Saat Aisyah terbangun, ia sudah terbaring di kamarnya sendiri, masih mengenakan gaun hitam yang kini robek di bagian bawah. Di cermin kecil di sebelah ranjang, matanya sendiri tampak seperti mata orang asing. Terdapat bercak darah di sarung bantal, namun tidak ada luka di tubuhnya. Pelayan yang biasa membawakannya teh pagi pun tak muncul. Dengan tangan gemetar, Aisyah membuka lemari dan mencari pakaiannya sendiri. Tapi semua gamis dan mukena telah diganti dengan pakaian hitam dan perhiasan yang terasa dingin saat disentuh. Seolah-olah malam tadi telah menghapus identitas lamanya dan menggantinya dengan sesuatu yang bukan miliknya. Ketika akhirnya ia memberanikan diri mengetuk kamar Sultan, tidak ada jawaban. Tak ada siapapun di lorong. Villa yang biasanya ramai pelayan kini seperti rumah kosong. Di meja samping ranjangnya, tergeletak satu kotak kayu kecil dan sebuah catatan tangan dari Sultan. Selamat datang di keluarga. Darahmu sudah mengikat kami. Aisyah memandang tulisan itu dengan nadi yang berdegup kencang. Ia membuka kotak itu perlahan, dan yang ada di dalamnya membuatnya terjatuh ke lantai. Sebuah rambut panjang diikat pita putih dengan nama Husna binti Zulaiha, salah satu nama perempuan dalam daftar istri lama Sultan yang pernah disebut oleh pelayan tua bernama Maryam. Malam pertama yang ia bayangkan penuh kelembutan dan cinta, ternyata hanyalah gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih gelap. Aisyah tahu malam itu bukan sekadar mimpi buruk. Itu adalah awal dari kenyataan yang jauh lebih menakutkan dari semua cerita horor yang pernah ia dengar. Pagi itu, mentari gurun bersinar redup di balik tirai tebal jendela kamar Aisyah. Tapi tidak ada cahaya yang bisa menenangkan hatinya. Ia duduk diam di ranjang, tubuhnya masih mengenakan baju tidur hitam yang dikenakan semalam, baju yang kini ternoda oleh bercak darah kering di bagian dada dan lengan. Ia memeriksa tubuhnya dengan panik, tak menemukan satu luka pun. Tapi rasa sakit aneh mendera dari dalam, seperti tubuhnya menyimpan jejak dari sesuatu yang tak kasat mata. Napasnya berat, dada sesak oleh rasa ngeri yang belum sempat diurai. Ketukan di pintu menggema tiba-tiba. Bukan ketukan lembut seperti biasa, melainkan 3 kali hentakan berat, seperti peringatan. Saat dibuka, pelayan berwajah dingin menyerahkan nampan berisi sarapan dan berkata, "Tuanku sedang bertafakur. Anda dilarang meninggalkan kamar hingga ada perintah selanjutnya." Kemudian pintu kembali tertutup, menyisakan aroma roti panggang dan teh yang tak menggugah selera. Aisyah memandangi makanan itu dengan curiga, seolah semuanya bisa menjadi racun yang membungkam mulut atau melumpuhkan pikirannya. Ia berjalan ke cermin besar di sudut kamar, dan untuk pertama kalinya memperhatikan matanya dengan saksama. Ada lingkaran hitam yang membingkai tatapan lelahnya, tapi bukan hanya itu. Ia melihat pantulan sesuatu di belakang, bayangan perempuan berjubah putih yang berdiri diam di pojok ruangan. Saat Aisyah berbalik, tak ada siapa-siapa. Tapi udara tiba-tiba menjadi dingin, seperti malam merambat masuk tanpa permisi. Ia berlari ke arah lemari, membuka satu-satunya barang yang masih tersisa dari kehidupannya, mushaf kecil yang ia sembunyikan di balik tumpukan kain hitam. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama, membaca pelan ayat-ayat pelindung yang diajarkan ibunya sejak kecil. Namun saat suaranya nyaris membentuk irama, lampu kamar tiba-tiba mati. Kamar gelap gulita, dan dari jendela yang sedikit terbuka, masuk angin berdesir membawa aroma bunga mawar yang membusuk. Aisyah menggigit bibirnya, menahan jerit yang nyaris meluncur dari kerongkongan. Di dalam bayangan, terdengar bisikan samar, seperti suara perempuan mengucap doa dengan logat asing, meratap dalam bahasa yang tak pernah dipelajarinya. Menjelang tengah hari, Maryam, pelayan tua yang dulu menyisir rambutnya, datang diam-diam saat pelayan lain tertidur. Ia menatap Aisyah dengan mata penuh iba, lalu berbisik lirih, "Kau bukan yang pertama. Malam pertamamu adalah pengikat, bukan pernikahan biasa."
Kami tak bisa menyelamatkanmu, tapi mungkin kau bisa memutuskan rantainya. Aisyah ingin bertanya lebih jauh, tapi Maryam sudah melangkah pergi, menyisakan secari kertas kecil yang ia selipkan ke bawah nampan. Di atasnya tertulis, cari kamar ungu. Kebenaran terkunci di sana. Aisyah makin bingung. Di satu sisi, ketakutan membelenggunya. Di sisi lain, dorongan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi semakin besar. Ia memandangi bercak darah di baju tidurnya yang masih belum ia cuci, bukti nyata bahwa sesuatu yang jahat telah menyentuhnya. Bukan mimpi, bukan ilusi. Ia tahu, selama masih berada di villa ini, keselamatan hanya akan menjadi harapan kosong jika ia terus mematuhi semua larangan tanpa mencari jawabannya. Malam pun datang dengan cepat. Kali ini Aisyah tidak tidur. Ia duduk di dekat pintu dengan tangan menggenggam mushaf dan mata mengawasi jam. Tepat pukul 3 dini hari, suara langkah pelan kembali terdengar dari lantai atas. Tapi malam ini, Aisyah tidak lagi membeku. Ia bertekad mengikuti suara itu, meski harus menantang larangan yang bisa jadi mengantarnya pada kutukan. Ia tahu satu hal, diam bukan lagi pilihan. Karena kini bukan hanya nyawanya yang terancam, tapi juga jiwanya yang perlahan-lahan direnggut oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang telah lebih dulu merenggut perempuan-perempuan sebelum dirinya. Langkah Aisyah pelan, nyaris tanpa suara, menyusuri koridor lantai atas yang diterangi cahaya redup dari lampu gantung antik. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan wanita-wanita tak dikenal. Semuanya mengenakan busana pengantin dalam pose yang kaku dan muram. Matanya mencari-cari satu pintu dengan ciri khas yang disebut Maryam, pintu bercorak ungu. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa seperti berdentum di seluruh tubuh. Di ujung lorong, akhirnya ia melihatnya, pintu kayu tua dengan ukiran melingkar berwarna violet keabu-abuan. Gagangnya dingin seperti es meski dinding sekitarnya panas oleh udara gurun. Tangannya gemetar saat menyentuh kenop pintu. Terkunci. Tapi entah kenapa, saat ia menyandarkan dahinya dan berbisik pelan doa perlindungan, terdengar suara klik halus dari dalam. Seolah pintu itu memang menunggu waktu untuk terbuka. Ketika dorongannya berhasil membukanya sedikit demi sedikit, aroma bunga mawar busuk kembali menyergap, lebih kuat dari sebelumnya. Di balik pintu itu, ruangan gelap menyambut, hanya diterangi sinar bulan yang menembus celah kecil di langit-langit kaca. Di tengah ruangan berdiri sebuah cermin besar, dan di depannya, kursi goyang kosong yang perlahan bergerak sendiri. Langkah pertama memasuki ruangan terasa seperti melangkah ke dunia lain. Lantai kayunya berderit lirih, dan dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto tua dalam bingkai emas, semuanya wanita. Wajah mereka berbeda, namun matanya seragam, kosong, luka, dan seakan memohon keluar dari bingkai itu. Di sisi kiri ruangan, tergantung satu gaun pengantin yang lusuh, berlumur bercak coklat tua. Di bawahnya, peti kecil terbuka menampakkan koleksi pita rambut, semua dengan nama yang tertera. Satu pita terbaca, Aisyah binti Rashid, tangannya gemetar saat melihatnya. Itu bukan sekadar ramalan, melainkan pertanda bahwa ia sudah dijebak sejak jauh sebelum ia tiba. Tiba-tiba, ruangan terasa lebih dingin. Dari cermin besar di tengah ruangan, Aisyah melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya, memakai baju pengantin yang sama persis dengan yang tergantung di dinding. Ia membalikkan badan, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya cermin yang kini mulai mengembun dari dalam. Di balik embun itu, mulai muncul tulisan dari dalam kaca, "Kami tak tidur. Kami menunggu yang terakhir." Aisyah mundur beberapa langkah, lututnya hampir goyah. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik cermin itu, sesuatu yang tidak ingin ia bangunkan. Dari lorong di belakang, terdengar derit langkah berat. Suara itu makin dekat. Aisyah cepat-cepat menyembunyikan diri di balik tirai tua di sudut ruangan. Nafasnya tercekat saat bayangan Sultan Hamid melangkah masuk. Wajahnya tidak lagi tenang, melainkan seperti orang yang kerasukan. Matanya merah, tangannya memegang buku tua dengan kulit yang tampak seperti kulit manusia. Ia berdiri di depan cermin, membuka buku itu, lalu mulai membacakan mantra dalam bahasa gurun yang terdengar seperti suara dari dasar bumi. Tak lama, salah satu lukisan di dinding bergerak sendiri dan terbuka seperti pintu rahasia. Di baliknya, tangga menurun menuju ruangan lain yang lebih dalam. Aisyah menahan tangis. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti tak mampu bergerak. Ia menunggu Sultan turun dan menghilang ke lorong rahasia sebelum akhirnya merangkak keluar dari tirai dan mendekati cermin. Kali ini, ia mengusap tulisan itu dengan tangannya. Di balik embun, ia melihat seluruh wajah wanita-wanita dalam lukisan muncul di permukaan cermin,
menangis tanpa suara. Salah satunya, perempuan berhijab dari Asia Tenggara, menyentuh sisi dalam cermin dan berbisik pelan, "Jangan diam, kalau kau diam, kau akan seperti kami." Aisyah keluar dari kamar terlarang itu dengan tubuh lemas dan jiwa yang mulai retak. Ia menutup pintu pelan-pelan, memastikan tidak satupun suara terdengar. Tapi bisikan itu belum berhenti. Bahkan saat ia kembali ke kamarnya, bisikan lembut itu masih terngiang di telinganya. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Ia tahu sekarang, villa ini bukan sekadar tempat tinggal, tapi penjara roh-roh yang terjebak dalam ikatan yang lebih tua dari usia Sultan sendiri. Dan sekarang, ia bukan tamu, ia bagian dari kisah yang ingin dikubur selamanya. Aisyah duduk di pojok kamar, menyelimuti dirinya dengan selimut tebal meski suhu udara di luar terasa panas. Matanya merah, bukan karena kantuk, melainkan karena tak mampu berhenti berjaga. Sejak malam ia memasuki kamar ungu itu, pikirannya tak pernah tenang. Bisikan perempuan dari balik cermin masih menggema di telinganya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah para istri yang terjebak di villa itu muncul, menatapnya dengan duka yang tak terbendung. Pagi ini, saat mentari mulai menyusuk ke balik tirai, langkah kaki Maryam kembali terdengar di depan pintu, lebih tergesa dari biasanya. Maryam masuk tanpa diminta, matanya merah dan suaranya berat menahan sesuatu. Ia menggenggam sebuah kotak kayu kecil, lalu duduk di samping Aisyah. "Aku tak bisa diam lagi," bisiknya, sambil membuka kotak itu. Di dalamnya, ada lembaran-lembaran tua, beberapa foto hitam putih, dan secari kertas berisi silsilah keluarga. Di antara nama-nama dalam daftar itu, Aisyah membaca nama-nama perempuan yang sama dengan pita rambut yang dilihatnya semalam. "Ini bukan hanya pernikahan, ini warisan kutukan," ujar Maryam pelan. Aisyah hanya bisa menatap nanar, merasa seperti sedang membaca akhir hidupnya sendiri. Menurut Maryam, Sultan Hamid bukan pria biasa. Ia adalah keturunan dari garis darah kuno, keluarga yang selama ratusan tahun menjaga ilmu pengikat kehidupan. Setiap laki-laki dalam keluarganya harus menikahi 7 perempuan dari 7 wilayah berbeda demi mempertahankan kekayaan dan usia yang panjang. Namun syaratnya satu, darah pertama dari masing-masing istri harus digunakan dalam ritual penyatuan roh penjaga. Bukan membunuh, tapi mengambil bagian dari kesadaran mereka untuk dikurung dalam ruang spiritual. Dan itu cukup untuk membuat jiwa mereka perlahan membusuk dalam tubuh yang masih hidup. Aisyah terdiam. Ia merasa seperti terperangkap dalam cerita yang terlalu gila untuk dipercaya. Tapi semua bukti ada di depan mata. Kamar ungu, cermin kutukan, gaun-gaun pengantin, pita rambut, dan terutama rasa kosong yang ia rasakan sejak malam itu. "Apakah jiwaku juga sudah separuh pergi?" tanyanya pelan. Maryam menunduk, menggenggam tangannya erat. "Belum sepenuhnya. Tapi kau harus pergi sebelum ritual selanjutnya, atau tubuhmu hanya akan menjadi wadah." Maryam menyusun rencana pelarian. Menjelang pergantian bulan, Sultan akan pergi ke Riyadh untuk menghadiri pertemuan keluarga kerajaan. Itulah satu-satunya kesempatan Aisyah bisa keluar tanpa pengawasan ketat. Tapi jalan keluar tidak mudah. Gerbang villa dijaga kamera dan pengawal asing yang setia bukan karena gaji, melainkan karena sumpah leluhur. Namun Maryam punya kunci tua, peninggalan dari mantan pelayan yang dulu mencoba kabur, tapi ditemukan tergantung di taman belakang, mayatnya meleleh seperti lilin. Sore itu, Aisyah mencoba bersikap seperti biasa. Ia berpakaian rapi, menata rambut, dan berpura-pura tersenyum saat Sultan menemuinya untuk makan malam. Tapi sorot matanya sudah berbeda. Ia tak lagi melihat seorang suami, tapi seorang algojo yang mengenakan jubah bangsawan. Sultan membicarakan rencana bulan madu ke Al-Ula, namun Aisyah hanya menjawab singkat. Dalam pikirannya, hanya ada satu hal, bertahan hidup. Malamnya, Aisyah duduk memandangi langit gurun dari balik jendela, sambil menulis surat terakhir untuk ibunya. Ia tahu tak semua bisa diceritakan, tapi ia ingin meninggalkan jejak. Ia menulis dengan tinta air mata, berharap suatu hari surat itu sampai di tangan orang yang mencintainya tanpa syarat. Di bawahnya, ia menulis, "Kalau aku tak kembali, doakan aku mati dalam keadaan utuh." Karena kini ia sadar, di villa itu, yang hilang bukan hanya nyawa, tapi juga jiwa yang dilucuti perlahan-lahan dalam ritual yang dibungkus cinta palsu dan kemewahan semu. Langit malam di atas villa kerajaan terlihat sepi, seperti menyimpan rahasia yang enggan diungkap. Aisyah berdiri di depan cermin besar di kamar ungu, menatap bayangannya yang pucat. Ia sudah menukar gaun mewahnya dengan pakaian sederhana milik Maryam, gamis lusuh berwarna abu-abu dan kerudung gelap yang disisipkan peniti di dada. Di balik pakaiannya,
Terselip kotak korek api, kunci tua berkarat, dan secari peta lusuh yang menunjukkan lorong rahasia menuju pelataran belakang villa. Napasnya tak teratur, dada serasa dirajam ketakutan. Namun ia tak boleh goyah, ini satu-satunya malam yang mungkin menyelamatkan sisa hidupnya. Maria membukakan pintu pelan-pelan. Di luar, suara anjing penjaga dan desir angin gurun bersatu menebar rasa mencekam. Lewat dapur, lalu ke ruang penyimpanan. Ada lorong bawah tanah yang tembus ke kandang unta. Dari situ, kau bisa menunggu mobil pengangkut logistik datang subuh nanti, bisik Mariam dengan suara gemetar. Kalau kau tertangkap, aku tak bisa membantumu lagi. Aisyah memeluk perempuan itu dengan erat. Di balik segala keterbatasannya, Mariam telah menjadi satu-satunya cahaya dalam kegelapan villa ini. Langkah-langkah Aisyah pelan namun pasti. Ia melewati dapur besar yang sunyi, hanya ditemani lampu temaram dan aroma makanan sisa. Setiap bayangan tampak seperti tangan-tangan gaib yang hendak menariknya kembali ke kamar terkutuk. Ketika akhirnya tiba di ruang penyimpanan, ia mendapati sebuah pintu kayu tua yang hampir tersembunyi di balik rak besi. Tangannya bergetar saat memasukkan kunci. Seketika, pintu berderit pelan, membuka jalan menuju lorong gelap yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Aisyah merangkak cepat melewati lorong sempit yang lembab dan pengap. Suara dari atas, derap kaki penjaga, dengusan unta, dan sesekali gonggongan anjing, membuat napasnya memburu. Dalam kegelapan, ia hanya mengandalkan senter kecil yang dibawanya. Namun di tengah lorong, cahaya senter itu pada mendadak. Aisyah panik, namun ia menolak berteriak. Ia meraba dinding di sekitarnya, mencari arah, berpegangan pada harapan yang semakin menipis. Tepat saat ia merasa akan tersesat, secercah cahaya remang muncul di ujung lorong. Aisyah mempercepat langkahnya. Tubuhnya lecet, lutut berdarah, tapi jiwanya terpacu oleh rasa ingin hidup. Ketika akhirnya tiba di kandang unta, ia menyembunyikan diri di balik karung jerami. Waktu seolah berhenti. Di kejauhan, ia mendengar suara mobil logistik datang. Namun, sebelum ia sempat bangkit, langkah kaki berat mendekat. Seorang penjaga dengan sorot mata curiga berhenti tepat di depannya. Jantung Aisyah hampir berhenti. Ia menahan napas, berharap penjaga itu tak menyadari keberadaannya. Tapi nasib berkata lain. Anjing penjaga yang mengikuti sang pengawal mendekat dan mulai mengendus. Hanya dalam hitungan detik, gonggongannya menggema keras. Penjaga berteriak dalam bahasa Arab, menarik senter dan menyorot ke arah Aisyah yang tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Ia bangkit dan berlari sekencangnya. Namun kaki yang luka tak bisa menandingi kekuatan para pria bersenjata. Tubuhnya diseret kembali, ditarik paksa melewati lorong yang baru saja ia taklukkan. Ia berteriak, menangis, mencakar, semua sia-sia. Ketika sampai di depan Sultan, pria itu hanya berdiri tenang di bawah cahaya bulan, mengenakan jubah emas dan sorban merah darah. Kau mengira bisa melawan takdir, perempuan Jawa, bisiknya tajam. Aisyah hanya bisa menatapnya, penuh benci, saat bibirnya berseru lantang, lebih baik mati daripada menjadi boneka dalam rumah kutukan ini. Sultan menoleh pada Mariam yang berlutut gemetar di sudut ruangan. Kau yang bantu dia? Tanyanya tenang. Mariam hanya menunduk, tak menjawab. Dan Aisyah menjerit histeris saat mendengar suara cambuk menyambar udara, dan Mariam tak lagi bersuara. Malam itu menjadi saksi bisu penderitaan yang tak tertanggungkan. Aisyah kembali dikurung, kali ini di ruang bawah tanah istana, gelap, lembab, tanpa jendela, tanpa harapan. Tubuhnya penuh luka, jiwanya koyak. Namun bukan cambuk atau jeruji yang paling menyakitkan, melainkan ratapan terakhir Mariam yang terus menggema dalam kepalanya. Gadis itu, satu-satunya yang pernah mengulurkan tangan di tengah neraka ini, kini menghilang tak bersisa. Dunia seakan tak menyisakan setitik pun belas kasih untuk Aisyah. Sultan tak langsung menjatuhkan hukuman. Ia menunggu. Menunggu Aisyah luluh, tunduk, mencium kakinya seperti boneka-boneka sebelumnya. Tapi ia lupa satu hal, jiwa yang pernah patah kadang berubah menjadi belati. Dalam gelap ruang bawah tanah itu, Aisyah mulai bicara pada dirinya sendiri. Bukan untuk menggila, tapi untuk menghidupkan kembali bagian dirinya yang pernah dikubur, harga diri. Aku mungkin tak bisa keluar hidup-hidup. Tapi aku tak akan mati sebagai tawanan, gumamnya lirih, sambil mencoret dinding batu dengan kuku berdarah. Hari ketiga, makanan tak lagi diberikan. Ia hanya disiram air. Para penjaga tak bersuara, hanya menatap seperti menantikan kapan Aisyah menyerah.
Namun yang mereka saksikan bukan perempuan putus asa, melainkan mata yang menyala penuh tekad. Di saat tubuhnya mulai melemah, pikirannya justru semakin tajam. Ia mulai merancang rencana lain, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyudahi semuanya. Entah dengan racun, entah dengan api, atau mungkin dengan kematian yang dipilihnya sendiri. Sore itu, Sultan akhirnya datang sendiri. Mengenakan pakaian berlapis emas, ia berdiri di depan jeruji, membawa semangkuk makanan. Sudah cukup mainnya. Makanlah, lalu bersiap. Malam ini, kau kembali jadi milikku, ujarnya dengan nada datar. Aisyah menatapnya dengan mata kosong. Ia menerima mangkuk itu, namun bukan untuk mengisi perut. Ia menyelipkan sendok logam kecil itu ke balik lengan bajunya, menyembunyikannya dari pandangan. Jika malam itu benar-benar datang, maka Dara harus bicara lebih dulu. Ketika malam menjelang, Aisyah dibawa ke kamar yang dulu pernah menjadi tempat awal malapetaka. Wewangian khas Arab menyengat hidungnya, membuat perutnya mual. Tubuhnya dibalut gaun baru berwarna merah darah, seolah mencibir segala penderitaannya. Ia berjalan pelan, seolah pasrah, namun di balik setiap langkah, ia menghitung waktu, menimbang kemungkinan, meraba batas antara hidup dan mati. Sultan masuk dengan senyum penuh kemenangan. Tangannya meraih wajah Aisyah dengan angkuh. Namun belum sempat ia berkata sepatah pun, Aisyah menyelinapkan sendok tajam itu ke lehernya. Sayangnya, gerakannya terlalu lambat. Sultan menepis tangan itu, melemparnya ke lantai dengan brutal. Aisyah tersungkur, namun semangatnya tak patah. Kalau kau pikir aku takut mati, kau salah besar, teriaknya lirih, namun menusuk. Sultan memandangnya dengan kemarahan yang dingin. Maka mulai malam ini, kau akan hidup. Tapi bukan sebagai perempuan, melainkan sebagai bayangan. Tak ada lagi nama, tak ada lagi cahaya, desisnya. Malam itu, Aisyah tak dibunuh. Tapi ia merasa telah dikubur hidup-hidup. Ruangannya digembok, penjaganya diganti dengan para budak bisu, dan namanya tak lagi disebut. Ia menjadi hantu di rumah mewah itu, hidup tapi tak diizinkan menjadi manusia. Namun di dalam sunyi itu, api dalam dirinya belum padam. Jika jalan keluar tak bisa ditemukan, maka jalan itu harus diciptakan, walau dengan darah dan luka. Karena lebih baik mati sebagai manusia, daripada hidup sebagai boneka sultan yang haus kuasa. Di balik jeruji kamar emas yang kini berubah seperti penjara, Aisyah duduk terpaku, matanya kosong namun pikirannya tajam. Sudah berbulan ia menjadi bayang-bayang, tidak diizinkan berbicara, tidak diperbolehkan melihat dunia luar. Tapi penindasan yang terlalu lama, ibarat api kecil yang dipendam dalam sekam, diam, tapi berbahaya. Aisyah sudah menyusun segalanya. Ia tidak lagi menunggu keajaiban. Ia akan menjadi keajaiban itu sendiri. Dalam keheningan dini hari, suara langkah kaki para budak terdengar lebih lambat dari biasanya. Aisyah tahu, malam itu adalah waktu yang telah lama ia tunggu. Maryam pernah berbisik sebelum menghilang, bahwa ada lorong rahasia yang bisa digunakan para pelayan untuk kabur bila istana terbakar. Dan malam ini, ia akan menyalakan api. Bukan hanya untuk membakar dinding-dinding kekuasaan, tapi juga semua rasa takut yang selama ini mengekangnya. Ia menyelipkan potongan cermin kecil di balik gaun lusuhnya, pecahan dari bingkai rias yang dulu ia pecahkan secara diam-diam. Dari situ ia memantulkan cahaya lilin ke arah penjaga bisu yang biasanya berdiri di sudut gelap. Lelaki tua itu hanya diam, namun tangannya memberi isyarat aneh. Aisyah tak membuang waktu. Ia menghampiri tempat lilin, menuangkan minyak ke kain tirai, dan melemparkannya ke perapian. Dalam sekejap, api menyala. Jerit kepanikan pun pecah. Asap mulai mengepul, membumbung tinggi ke kubah istana. Para pengawal berlarian, bingung antara menyelamatkan harta atau istri-istri sang sultan. Dalam kekacauan itu, Aisyah menyelinap keluar. Jalan setapak sempit di balik lemari tua di ruang penyimpanan ternyata benar-benar ada. Nafasnya tersengal, tapi langkahnya tak ragu. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan, dan ia tak akan membiarkannya berlalu sia-sia. Namun belum jauh ia melangkah, terdengar suara serak yang sangat dikenalnya. Aisyah, itu suara Maryam. Gadis itu rupanya belum mati. Ia bersembunyi di balik dapur tua, tubuhnya kurus kering, matanya merah seperti belum tidur berhari-hari. Aisyah memeluknya erat, lalu menyeretnya masuk ke lorong gelap bersama. Mereka tak lagi bicara, hanya saling menggenggam, karena di malam itu, pelarian bukan soal kabur,
tapi menjemput kembali kehidupan yang dirampas. Setelah berjalan menyusuri lorong selama hampir setengah jam, keduanya keluar di balik tembok tinggi yang menghadap ke arah padang gurun. Dari kejauhan terdengar teriakan dan gemuruh api membakar istana. Tidak ada waktu untuk menoleh ke belakang. Aisyah dan Maryam terus berjalan, menginjak pasir yang dingin, menatap langit yang kini mulai terbuka. Malam itu mereka benar-benar bebas, meski tanpa uang, tanpa kekuasaan, tanpa siapa-siapa. Tapi di dada Aisyah, ada satu hal yang tidak bisa dirampas, keberanian. Ia pernah disakiti, dikurung, diinjak-injak harga dirinya, tapi ia tidak hancur. Malam pembebasan itu menjadi bukti bahwa luka bisa berubah jadi sayap, dan neraka bisa dilawan bila hati memilih untuk bangkit. Ia tak tahu kemana mereka akan pergi, atau apa yang menanti di depan. Tapi satu hal pasti, ia tak akan pernah menjadi milik siapapun lagi, kecuali milik dirinya sendiri. Pesawat itu mendarat perlahan di Bandara Soekarno-Hatta, namun jantung Aisyah berdegup seolah tengah melompat dari tebing. Ia menggenggam erat tangan Maryam yang duduk di sampingnya. Dua perempuan yang dulu hanya dianggap barang dagangan, kini pulang dengan luka-luka yang tak kasat mata namun dalamnya lebih tajam dari sembilu. Matahari pagi menyambut mereka, hangat tapi asing. Aisyah merasa seperti pendatang di negeri sendiri. Tak ada yang menjemput. Tak ada spanduk ucapan selamat datang. Hanya debu jalanan, terik mentari, dan bayangan masa lalu yang masih membuntuti. Aisyah berjalan pelan, menyeret koper kecil yang sudah aus di sudut-sudutnya. Setiap langkah menuju terminal membuatnya teringat masa saat ia pertama kali berangkat, penuh harapan, namun kosong pengalaman. Kini ia pulang sebagai perempuan yang telah kehilangan banyak, namun juga menemukan hal yang lebih besar dari sekadar uang, martabatnya. Maria memeluknya sebelum berpisah. Aku akan pulang ke Banyuwangi. Mungkin buka warung kecil, ucapnya sambil menahan tangis. Aisyah hanya mengangguk, tak sanggup menjawab. Mereka tahu, perjuangan belum usai. Yang berubah hanya medan tempur, dari istana pasir ke tanah kampung, dari rantai emas ke penolakan masyarakat yang mudah menghakimi. Tapi mereka siap. Luka-luka mereka telah menjadi tameng dari segala rasa hina. Setibanya di kampung halaman, Aisyah disambut tatapan heran dan bisik-bisik tetangga. Ibunya sendiri, yang dulu memaksanya menerima pernikahan siri itu, kini hanya menunduk saat Aisyah berdiri di depan pintu. Tak ada pelukan, hanya diam dan rasa bersalah yang menggantung di udara. Uangnya mana? Tanya sang ibu lirih, seperti menusuk dada. Aisyah menghela napas panjang, lalu masuk tanpa menjawab. Ia tahu, tak semua luka bisa dijelaskan. Malam pertama di rumahnya sendiri terasa lebih dingin dari malam di gurun. Tapi kali ini, Aisyah tak menangis. Ia menatap langit-langit kamarnya yang sederhana, dan menyadari bahwa dinding ini lebih jujur dari segala kemewahan istana sang sultan. Tak ada emas, tak ada sutra, namun juga tak ada jerat. Di ruang sempit inilah ia akan membangun ulang hidupnya, dari reruntuhan, dari abu yang dulu dianggap aib. Hari-hari selanjutnya, Aisyah mulai menjahit baju untuk tetangga. Ia tidak mengeluh, tidak malu. Ia tahu, perempuan tak perlu diselamatkan lelaki kaya, tak perlu dimuliakan lewat status istri rahasia. Ia hanya perlu kesempatan untuk berdiri, dan dunia pun akan melihat bahwa ia bukan korban, melainkan penyintas. Hikmah terbesar dari semuanya adalah ini, kehormatan tidak bisa dibeli, apalagi disewakan. Namanya mulai disebut-sebut di kampung, bukan lagi sebagai mantan istri sultan, tapi sebagai perempuan kuat yang tak menyerah meski dirundung badai. Ia pun diundang berbicara di forum-forum kecil, membagikan kisah pahit yang tak ingin diulang oleh gadis-gadis lain. Setiap kalimatnya menyembuhkan, setiap tangisnya membebaskan. Ia tak lagi sekadar pulang, ia telah kembali sebagai cahaya. Di ujung hidupnya kelak, Aisyah tahu ia tidak akan dikenang karena pernah diberi uang 500 juta per bulan. Ia akan dikenang karena pernah berkata, cukup, di tengah dunia yang membisukan perempuan. Ia telah mengalahkan neraka dengan cara yang tidak gegap gempita, tapi sunyi dan penuh tekad. Dan dari semua luka itu, tumbuh hikmah yang tak akan habis ditelan waktu.